Setelah berbuah nanti jualnya di mana? Durian ini kok mahal kayak gini? Betul. Beneran nggak? Jangan-jangan ini hanya di media sosial aja lah. Ternyata panen pertama harganya. Teman-teman, selamat pagi. Teman-teman, ketemu saya lagi nih. Teman-teman, hari ini saya lagi di Pati nih, daerah Pati ya, Pak? Ya, Pati. Nah, ini saya bersama teman saya, Bro Ahi dan Ibu. Ibu. Nyonya Mutia. Nah, ini ada Bang Ato nih. Nah, ini anak saya, Renal ya. Nah, yang paling sekarang artis yang punya wilayah, punya kebun, Pak Agus Widodo nih, Pak. Pak Agus, terima kasih udah menyambut kita. Ya, saya senang banget tadi dengar ada cerita-cerita tentang program-program pemerintah ya. Nah, boleh cerita sedikit Pak tentang program pemerintah tuh di durian tuh apa sih gitu, Pak? Jadi awalnya Pak berawal dari hobi makan durian. Ya. Dulu akhirnya saya tanam durian. Nah, tanam durian juga saya sebenarnya belajar dari kebun kita sendiri. Oh, ini kenapa kok tanaman ini nggak cepat besar? Kenapa ini tanaman ini kok yang ini subur, yang ini tidak? Akhirnya lambat laun kita pelajari, ketemu. Nah, kita iseng-iseng bikin konten YouTube, ya, masukin di YouTube. Akhirnya teman-teman pada bilang, oh tanamannya Pak Agus itu bagus, bilang gitu. Padahal ya saya anggap biasa aja karena memang hari-hari kita di kebun, Pak. Iya. Seiring berjalan waktu, tanaman sudah mulai besar. Wah, ini nanti kalau cara buahinya gimana? Akhirnya sekarang sudah berbuah, dan setelah berbuah nanti jualnya di mana? Durian ini kok mahal kayak gini? Betul. Beneran nggak? Jangan-jangan ini hanya di media sosial aja lah. Ternyata panen pertama harganya sesuai. Bahkan di atas pemikiran saya tuh nggak sampai segitu, dan ternyata bisa laku walaupun saya di pegunungan. Nah, suatu ketika ada Pak Bupati Pati, Bapak Haji Sudewo itu habis acara datengin reuni Pak kalau nggak salah, mampir di kebun saya. Iya. Makan durian. Loh, ini hasil kebun sendiri apa Pak? Kulakan gitu. Beli dari orang gitu. Hasil kebun Pak, ini kebunnya di depan sini. Terus awalnya, oh di sini cocok berarti. Terus saya mau investasi di sini. Ada nggak lahan 10 hektar? Walau itu sambil bercanda waktu itu. Walaupun habis nyalon ini masih lah bisa untuk buat beli kebun di sini. Gitu. Wah, maaf Pak, kalau segitu banyak nggak ada. Soalnya tanah di sini tuh paling setengah hektar, 1/4 hektar. Besoknya Pak, itu telepon, Pak Agus, Mas Agus, kalau nanti saya invest berarti untuk saya sendiri ke depan. Saya pengennya untuk masyarakat gitu. Tapi kalau Pak Agus, Mas Agus bersedia untuk membimbing. Kalau ada yang bertanya, kesulitan, mau membantu gitu. Siap Pak, kalau cuma membantu gratis, kita nggak ada pungutan biaya, saya bilang gitu. Masyarakat sudah dapat bantuan saja sudah, alhamdulillah, saya bilang. Terus akhirnya saya pikir alah paling ini habis itu juga lupa, saya bilang gitu kan. Terus yang kedua, pas ke kebun saya juga Pak, jalan kan sempit, ini sempit ya waktu itu. Rusak-rusak itu. Ini nanti 2025 saya bangun gitu kan. Nah, nanti ini di sana kan ada tempat wisata juga waktu itu. Saya pikir juga waktu itu malah di YouTube itu taruh di depan Pak. Tahun 2025 saya akan bangun lebar 4 meter gitu. Saya pikir iseng enggak paling. Selang berapa waktu ternyata itu ada programnya Bapak Bupati bahwa Gunung Wungkal akan dijadikan sentra durian unggulan, Pak. Iya. Dan saya masukin di media waktu itu. Respon masyarakat juga apakah benar gitu loh. Dan dengan satu syarat, durian yang ditanam itu harus durian yang benar-benar sudah adaptif di daerah sini. Saya ditanya waktu itu, yang cocok apa Mas? Musangking sama duri hitam. Blackthorn sama musangking. Kenapa kalau gitu? Di samping harganya mahal, kegagalannya sangat minim. Kalau kita kan sebenarnya baru uji coba Pak. Kenapa saya tanamnya dulu bawor sekian banyak? Karena dulu memang waktu tahun 2019-18 tuh yang booming bawor Pak. Musangking itu masih 1-2 itu pun orang apakah cocok? Itu durian Malaysia kan? Masih takut ya Pak. Cocok di Indonesia gitu loh. Nah, terus sampai akhirnya ada dihubungi dari Pak, itu kan dananya CSR Pak. Jadi yang programnya Bapak Bupati tapi bekerjasama dengan PT-PT BUMN. Ada PT Jasa Marga, Adikarya, Berantas Abdi Raya, terus PT PP itu menghubungi saya Pak.
loh, saya ada ini dari Bapak Bupati mau ada program bantuan bibit gitu. Oh gitu Pak, iya. Dan akhirnya sampai saat ini Pak, yang melalui saya itu sudah 10.000 Pak. 10.000. Jadi satu kakak itu dikasih dua-dua. Satu kakak Dua itu dikasih 1 sampai 2. Terus ada juga yang kelompok tani Pak. Demplot di kelompok tani itu ditanam. Jadi untuk saat ini orang itu banyak yang ke Gunung Wungkal, tapi kan hanya perorangan seperti saya, hanya beberapa orang kan, itu sangat kurang. Jadi orang itu ke sini, terus akhirnya nggak dapat barang, balik lagi kan. Lah kalau mau jadikan sentra durian itu harus semua masyarakat itu menanam seperti di Banyumas, di Bawon itu kan sebenarnya tidak skala kebun Pak. Iya, tapi skala rumahan, semua tanam. Iya. Akhirnya itulah. Oh berarti ke depan mungkin Gunung Kal bisa jadi sentra durian beneran. Nah, kadang ada yang tanya, dulu Pak sebelum itu ada nggak peran pemerintah gini-gini? Kan saya dari dulu itu melakukan apapun tidak pernah istilahnya mengharap dari apalagi dari pemerintah dari orang. Pokoknya ya kita kerja jalanin apa adanya ini dengan ikhlas gitu aja Pak. Kalau masalah bantuan-bantuan itu kalau toh ada ini ya termasuk bonus Pak untuk walaupun untuk masyarakat sekitar. Gitu, Iya. Menarik Pak. Menarik ini program pemerintah. Tapi udah berapa lama Pak aku dijalankan ini Pak? Program pemerintah dari Pak Bupati ini? Kalau program pemerintah sudah 2 tahapan, Pak. Tahapan, oke. Tahun lalu itu keluar 6.511. Tahun ini itu yang sudah keluar, Pak. 2.500 sama 1.330-an. Berarti total 10.000 lebih ya? 10.000 lebih. Dan bibit yang disumbangkan, Pak, yang dibantukan itu memang ada standar dan komunikasi dengan kita. Kalau biasanya orang bantu bibit itu kan potnya segini Pak. Iya. Jadi belum ditanam aja bisa mati saya bilang gitu. Kalau niat bantu tuh yang layak tanam. Yang pertama layak tanam, yang kedua kevalitan mengenai jenis durian tersebut. Soalnya kalau kita dibantu durian dalam perawatan 4-5 tahun Pak, berbuahnya tidak sesuai, nanti juga kasihan juga yang rawat ya. Terus akhirnya kita sepakatin. Inilah disepakatin waktu itu ketinggian Mas Agus berapa kalau minimal tanam? Minimal 1 meter Pak. Tapi kenyataan bibit yang diberikan itu rata-rata di 120 sampai 150 bahkan lebih Pak. Jadi masyarakat menerima itu bantuan dari kecil lah. Itulah kalau memang program itu pengen berhasil ya memang harus. Yang pertama dari pemerintah sudah memberikan bibit itu kemarin. Terus yang kedua saya bilang kuncinya tetap di masyarakat lagi Pak. Dirawat apa enggak? Jangan sampai dapat bantuan mentang-mentang juga lah bantuan ini seadanya enggak dirawat ya betul. Tapi rata-rata bagus Pak. Iya gitu ya, antusias ya. Ada pendampingan lah ya, intinya ada pendampingan dari Pak Agus juga ya. Itu pun tidak semua Pak, saya juga bilang, saya kalau suruh tengokin satu persatu nggak mungkin mampu lah. Ya, 6.000. Tapi kalau ada yang ke rumah, Pak itu bibit saya kok nggak berkembang, kenapa kita datang? Iya. Kalau 10.000 pohon berarti 5.000 kakak ya? Iya, mau ngurus satu-satu waktunya nggak ada. Pak, kan kakaknya kakak 2.000. 2.000 nanti 500 dikasih 222 apa ada yang 1 gitu kan. Nanti sisanya didemplot Pak. Didemplot. Harus ada demplot. Demplot itu satu lahan ada yang dapat 10 atau 30 tapi dengan satu syarat. Satu syaratnya apa? Benar-benar punya lahan dan niat tanam. Yang kedua itu air harus ada. Jadi pendukungnya juga harus ada ya. Gitu. Wah ini menarik banget nih teman-teman. Nah ini boleh dibilang pioner dari kebun durian di sini Pak Agus ya. Saya sering lihat di YouTube-nya nih, sering keluar. Tapi luar biasa. Makanya program ini Pak sangat kalau saya secara pribadi ya Pak, saya sangat senang. Kenapa? Karena juga saya dulu sebelumnya saya pernah tawarkan di Kalimantan Barat itu saya suruh tanam manggis Pak. Tanam manggis saya bilang kasihlah masyarakat di sana kurang lebih ya 150.000 kakak lah ya. Saya bilang kasih 2 pohon program itu. Nah tapi sampai hari ini masih belum dijalankan Pak. Nah
manggis saya udah berbuah.